negara luar buat penelitian susah-susah, kita tinggal metik hasil. Apa tak malu bang kita sebagai bangsa Indonesia nih? Misalnya aku sadar nih kan, oh ini budaya nih. Ini warisan aku nih. Aku bantulah Malaysia nih kan. Nanti aku dicap tak NKRI pula bang, bantu-bantu Malaysia, sibuk-sibuk bela-bela Malaysia. Nanti netizen bilang, oh ini bukan orang Indonesia nih. Bantu aja. Nak orang Indonesia cakap apa? Lantak lah. Ya kan. Berapa waktu lalu bang, aku pantau kan dekat media sosial lah. Ada aku lihat tuh serombongan akademisi dari Malaysia, negara tetangga dulu nih yang tahu duluan bang. Ya sedangkan kita yang di Tanjung Pinang sama Bintan ini selo-selo aja bang, kayak tak ada kejadian kan. Sedangkan guru-guru besar sana sama mahasiswa sana itu datang ke sini untuk meneliti, ada makam Hang Tuah dekat bawah kaki Gunung Bintan. Betul. Ada makam Hang Nadim dekat Busong. Ada makam Sultan Mahmud Shah. Nah, menurut pandangan abang-abang nih, ini dah valid tak bang? Atau perlu kita kaji ulang lagi bang? Itulah tanda orang Melayu. Dia tidak akan pernah puas dengan apa yang dia dapat sekarang. Nah, itu nandakan orang Melayu. Dia tidak gampang cepat percaya dengan cerita orang, cerita ini, cerita itu. Nah, sifat karakter orang Melayu tuh, dia pasti kalau nak cari tahu dia sampai betul-betul tahu. Nah, jadi di sini kita lihat memang Melaka ni tidak bisa dipisahkan dari ketokohan Hang Tuah. Nah, ini bagusnya pula pada kebijakan pemerintahan government Malaysia lah ya. Berdasarkan universiti mereka mengajak anak-anak muda sekaligus pemerintahan itu membuat kajian penelitian sampai ke Bentan. Nah, ini poinnya. Bentan juga tak bisa dipisahkan dari peradaban Sultanan Melaka karena kebanyakan awal gagasan daripada terciptanya Kesultanan Melaka itu bermula dulunya tuh daripada tanah Bentan. Dulu pada zaman era transisi, orang mengenal Sriwijaya pada kisah Bukit Seguntang. Transisi berpindah sampai ke tanah Bentan itu butuh prosesi yang luar biasa sehingga melahirkan sebuah gagasan, melahirkan Singapura. Nah, tapi pemikiran Singapura itu lahir juga di tanah Bentan sampai ada falsafah orang-orang Melayu bercakap, kalau terjadi apa-apa balik ke pangkal jalan. Kemanakah pangkal jalan tuh? Itulah tanah Bentan. Kalau terjadi apa-apa, udah baik di Melaka, Singapura, Johor, Pahang, Riau, Lingga dulu kondisi-kondisi politik, kalau terjadi apa-apa pada ibu kotanya, mereka balik ke tanah Bentan atau disebut Pulau Bentan nih. Nah, inilah yang kita ambil poin penting bahwa yang adik pertanyakan tadi itu, kok kenapa mereka begitu peduli sementara kita kurang? Malaysia membutuhkan Hang Tuah itu sebagai dasar validasi akar sejarah kebangsaan mereka. Nah, sementara Indonesia ini kan kebalikan. Kebanyakan tokoh dari zaman Gajah Mada, jadi zaman ini jadi banyak yang harus diteliti gitu loh maksudnya, sehingga melalaikan satu tokoh besar, Hang Tuah. Orang pun bingung gitu kan, sebenarnya siapa keturunan Hang Tuah pun jadi polemik zaman sekarang. Cuman kalau bercanda zaman sekarang, bukanlah susah cari keturunan Hang Tuah, kau cari aja di SMA atau SMP Hang Tuah, kan tak enak jawaban begitu kan. Nah, itu alumni. Itu alumni kan gak sedap ya kan. Nah, cuman Aku udah serius. enggak, ya betul, tapi sejarah ini keseriusan itulah melahirkan sebuah candaan. Nah, itulah sifat karakter orang Melayu. Dia serius dalam bercanda dan bercanda dalam serius. Nah, itu sulit dijadikan sebuah karakter untuk bangsa lain. Nah, ini karakter kita. Jadi, apakah Hang Tuah itu benar-benar berada di dalam Pulau Bentan? Nah, disinilah butuhnya kajian dan juga referensi dan verifikasi, yang mana 4 poin ini harus dipenuhi kan. Sejarah itu bisa dikatakan valid jika dia punya situs. Yang kedua, dia punya dikuatkan dari manuskrip. Yang ketiga, dari cerita rakyat. Nah, yang keempat, inilah yang penting juga menurut sisi pandang pakar-pakar sejarah. Mereka kan juga punya versi dalam menalarisasi. Nah, jika 4 poin ini sudah bisa terkumpul dalam sebuah naskah akademik penelitian, maka melahirkanlah sebuah kesimpulan. Apakah benar Pulau Bintan itu sebagai sentral akhir dari peradaban Malaka yang menyangkut ketokohan besar seperti Sultan Mahmud akhir itu kan, apakah di Bentan, apakah Hang Tuah itu berakhir di Bentan, apakah menantu Hang Tuah itu Hang Nadim di Bentan? Memang Bentan itu akar dari segala peradaban yang hari ini kita tahu negeri Malaysia itu, yang tidak bisa dipisahkan dari Malaka, Perak, Johor, Pahang, Riau, Lingga itu berawal dari kita dan melahirkan mereka. Nah, wajar si anak ingin mengkaji nenek moyangnya. Itu tak salah, itu penting. Kalau dari penjelasan abang nih, mereka datang juga belajar dan ikut mengkaji. Mengkaji sejarah primer, namanya itu situs. Nah, maka kenapa mereka meneliti nisan, meneliti gerbang, meneliti bergerak lah ya, dari Tanjung Pinang main-main ke Bentan lah. Banyak situs di sana. Nah, apabila kita bersinggungan dengan keturunan-keturunan yang ada di Bentan di sana itu, seperti keturunan-keturunan Telanai, bermain di Bukit Batu, di Bukit Penaung, itu kalau kita mau tahu lah dari mereka banyak situs yang belum terungkap. Kalau aku secara pribadi menilai fenomena ini, kayaknya sama aku tak penting lah di mana kubur orang tua. Yang penting bagi aku
nilai-nilai falsafah Melayu apa dari Hang Tuah yang harus aku tanamkan dalam diri aku. Lebih menarik untuk aku belajar, aku teladani gitu kan. Benar tidaknya Hang Tuah itu ada di Melaka, makamnya ada di Dabo atau ada di Pulau Bintan. Benar tidaknya nanti dulu. Cuman ketika kita sudah sampai ke situ, melakukan perjalanan itu terjadi multiplier efek kan dalam urusan kepariwisataan. Iya. Transaksi. Nah, aku melihat itu aja. Hang Tuah lahir tahun berapa? Ada yang bisa jawab tak? Dia hidup di zaman apa? Lebih menarik kalau kita bahas itu secara empirikal dulu kan. Apakah dia sebelum 1511? Hal-hal yang bisa membuktikan keberadaan dia sebagai human being bukan sebagai mitos lebih menarik untuk aku pelajari ketimbang di mana makam dia. Kalaupun aku sampai depan makam Hang Tuah, yang bisa aku buat cuman paling sedekahkan Al-Fatihah. Tapi kalau nak sedekah Al-Fatihah, kalau kita tahu Hang Tuah ni binnya siapa, nama aslinya siapa, Itu juga harus jelas. harus jelas kan? Betul. Karena ujung-ujungnya jadi perdebatan lagi, Bang. Nak di mana pun kubur Hang Tuah, silakan aja klaim, silakan aja teman. Apa kita ada yang bisa bercakap dengan kubur? Bisa kita ronsen kat kubur, siapa engkau kat dalam ni? banyak wirid dekat kubur aku takut nanti. Udah bisa menandingi ini, Bang, pertanyaan Marab buka. 60% kita menyerap informasi tentang Hang Tuah ini kan berdasarkan versi sejarah orientalis. Orientalis itu maksudnya diceritakan oleh versi cerita barat, penulis-penulis sejarah Eropa. Nah, kita kurang mengkaji sejarah penulisan daripada keluarga kita sendiri, orang Melayu itu sendiri. Nah, makanya cobalah kita mengkaji bagaimana menurut sumber cerita dari keluarga Melayu itu sendiri. Nah, itu bagusnya Malaysia. Sampai di Yeyena, kan gitu. Yeyena sampai ke Pulau Bintan untuk meneliti itu. Walaupun Hang Tuah juga tak bisa dipisahkan dari Kepri karena banyak juga tapak tilas dia di sini. Ada berapa banyak nama dang dalam sejarah Melayu yang kau dengar? Setahu aku baru Dang Anom, Dang Merdu. Ada dang-dang yang lain ya? Ada pasti. Di tahun-tahun sekarang mencari sumber informasi itu kan lebih gampang ya, karena museum-museum di Eropa, museum-museum di Topkapi Turki, dimanapun di Mesir itu gampang diakses lewat internet sebenarnya. Nah, itu lebih memudahkan para saintis-saintis sejarah itu untuk mengkaji. Apakah ada potensi kemungkinan bahwa Hang Tuah ini adalah cerita fiktif, Bang? Muatan untuk dia dikatakan tidak nyata, dia banyak jurnalis menyatat itu. Dia tercatat di Topkapi, dia tercatat di jurnal kerajaan Ming, dia tercatat di kerajaan Eropa, dia tercatat. Nah, itu sulit untuk menyatakan bahwa dia itu fiksi kan. Nggak mungkin kita memfiksikan sesuatu sementara dia tercatat di koran-koran kerajaan orang gitu kan, logikanya begitu. Kalau dia bilang dia nyata, ada masalah situs, karena situs ini kan sumber primer menyatakan bahwa engkau berakhir di sini, engkau dilahir di mana, bisa di mana aja. Tapi mati kan tidak bisa berpindah-pindah kubur itu. Nah, inilah yang menjadikan titik inti penting macam mana kita menemukan situs akhir daripada hidup Hang Tuah itu kan. Nah, itu kan tantangan pada segala macam arkeologi saintis yang bersifat penelitian. Semangat Melayu itu bukan pada perjuangan, tapi mencari kebenaran, jangan sampai cepat puas.